Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatur Rahman, NIM 21343075 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan presentasi tugas UAS tentang logika matematika, itu tentang himpunan. Definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda. Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap satu kesatuan. Pada umumnya, definisi yang tidak jelas ini dapat berupa kata sifat. Definisi ini haruslah memiliki ukuran atau batasan yang bisa diukur dengan pasti. Berikut beberapa definisi yang tidak jelas. Pertama, tampan dan cantik. Hal ini dikarenakan tidak ada ukuran untuk mengukur standar ketampanan atau kecantikan setiap orang, atau disebut dengan relatif. Kedua, tinggi dan pendek. Hal ini dikarenakan tidak diketahui keterangan berapa tinggi sesuatu yang didefinisikan tersebut, dan sebagainya. Notasi himpunan. Dalam penulisan himpunan akan kita temukan beberapa notasi dan simbol baku yang digunakan untuk membaca suatu himpunan. Notasi pembentuk suatu himpunan adalah seperti berikut. Notasi sama dengan dalam kurung kurawang X garis syarat yang harus dipenuhi X. Notasi itu adalah sebagai berikut. Himpunan dinyatakan dengan huruf besar dengan simbol kurung kurawal. Objek dalam himpunan disebut dengan anggota, elemen, dan unsur himpunan dan dinyatakan dengan huruf kecil. Lalu simbol selanjutnya, simbol notasi bukan anggota himpunan. Artinya X bukan merupakan anggota himpunan A. Selanjutnya, notasi anggota himpunan. Notasi X himpunan A artinya adalah X bukan merupakan anggota himpunan A. X merupakan anggota himpunan A. Selanjutnya, lambang himpunan kosong. Himpunan kosong atau menyatakan bahwa himpunan tersebut tidak memiliki anggota. Misal diketahui bahwa A adalah bilangan bulat positif kecil dari 5, maka notasinya akan ditulis dengan A sama dengan X garis X himpunan S garis S bilangan positif lebih kecil dari 5, ekivalen dengan A sama dengan X garis X himpunan B, X kecil dari 5, ekivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, subset, superset, dan set kesetaraan. Pertama, subset. Subset atau himpunan bagian adalah ketika dua himpunan A dan B apabila semua anggota A ada di himpunan B. Subset dinotasikan sebagai A himpunan bagian B. Misalkan A sama dengan 1, 2 dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Karena 1, 2 himpunan B, maka dapat dikatakan bahwa A merupakan subset atau B, atau dinotasikan A himpunan B, A himpunan bagian B. Selain itu, ada pula subset atau
Ada pula proper subset atau dinosikan sebagai A proper subset B, di mana A bisa saja sama dengan B, bisa pula tidak, berbeda dengan subset yang dimana A tidak akan sama dengan B. Kedua, superset. Superset adalah ketika dua himpunan A dan B, apabila semua anggota B ada di himpunan A dan anggota B lebih banyak dari anggota A. Superset dinotasikan sebagai A superset B. Misalkan A sama dengan 1, 2, B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, karena 1, 2 himpunan A dan anggota himpunan B lebih banyak daripada himpunan A, maka dapat dikatakan bahwa B merupakan superset A atau dinotasikan sebagai A superset B. Ketiga, set kesetaraan. Set kesetaraan atau himpunan ekivalen dapat didefinisikan sebagai terdapat dua himpunan A dan B. Himpunan A ekivalen dengan himpunan B jika banyaknya anggota A sama dengan anggota B, atau dinotasikan sebagai A legasi B jika N dalam kurung A sama dengan N dalam kurung B. Misalkan A sama dengan A dalam kurung kurawal A, B, C, D, E, dan B sama dengan kurung kurawal U, V, X, Y, Z. Maka A legasi B karena banyak anggota himpunan A sama dengan himpunan B. Selanjutnya, kardinalitas himpunan peringga. Kardinalitas himpunan adalah diartikan sebagai ukuran banyaknya anggota yang dikandung oleh himpunan tersebut, atau pada dasarnya kardinalitas menunjukkan banyaknya jumlah anggota dari himpunan tersebut. Dapat dinotasikan sebagai N dalam kurung A atau nilai mutlak A atau pagar dalam kurung A. Konsep dari kardinalitas ini adalah jika himpunan A ekivalen dengan himpunan B, maka dapat dikatakan bahwa pula A dan B mempunyai bilangan kardinal dari A. Bisa ditulis pagar dalam kurung A sama dengan pagar dalam kurung B, dan hanya jika A legasi B. Kardinalitas beringga finite. Kardinalitas beringga atau finite adalah jika A memiliki anggota himpunan tertentu dan jumlah anggota A dapat dinyatakan dengan suatu bilangan cacah atau dapat dihitung jumlah anggota himpunannya. Misalkan A sama dengan kurung kurawal Senin, Selasa, Rabu, maka 3 adalah kardinalitas dari himpunan A atau nilai mutlak sama dengan 3. Materi selanjutnya adalah operasi himpunan dasar. Operasi himpunan tidak bisa lepas dari himpunan semesta. Himpunan semesta adalah suatu himpunan yang berisi semua anggota objek yang sedang dibahas dalam persoalan tersebut. Ada beberapa operasi himpunan, yaitu pertama,
Gabungan himpunan. Gabungan himpunan adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota kedua himpunan. Misalnya himpunan A dan B, atau dinosikan seperti A gabungan B sama dengan X garis X himpunan A dan B. Misalkan F sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9. B sama dengan kurung kurawal 2, 3, 5, 7. Berarti A gabungan B nya 1, 2, 3, 5, 7, 9. Diagram Venn nya dari gambar tersebut, kedua bulatan himpunan diarsir karena semua anggota A dan B digabungkan dan menghasilkan himpunan gabungan. Kedua, irisan himpunan. Irisan himpunan adalah itu himpunan yang anggotanya merupakan persekutuan dari kedua himpunan. Misalnya A dan B, atau dinotasikan sebagai A irisan B dengan X garis X himpunan A X himpunan B. Misalkan ada beberapa himpunan, yaitu S sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9. B sama dengan kurung kurawal 2, 3, 5, 7. Berarti A irisan B nya 3, 5, 7. Jadi diagram Venn nya dari gambar tersebut, bagian yang diarsir merupakan himpunan irisan. Terdapat himpunan A dan B, atau dapat diartikan bahwa anggota yang merupakan satu elemen pada kedua himpunan tersebut. Ketiga, selisih himpunan. Himpunan A selisih B dapat didefinisikan sebagai himpunan semua anggota A yang bukan merupakan anggota B, atau dapat dinotasikan dengan A selisih B sama dengan A garis X himpunan A dan X, bukan himpunan B. Misalkan ada beberapa himpunan, yaitu S sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9. B kurung kurawal 2, 3, 5, 7. Berarti A selisih B sama dengan 1, 9. Diagram Venn nya dari gambar tersebut begitu karena himpunan A dikurangi himpunan B adalah sama dengan semua anggota A yang bukan anggota B. Maka daerah yang diarsir adalah pada A, namun dikurangi dengan anggota yang sama dengan anggota B. Keempat, komplemen himpunan.
himpunan A komplement atau A adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, tetapi bukan anggota himpunan A. Contohnya A dan dapat dinotasikan dengan A komplement sama dengan X garis X bukan himpunan A dan X himpunan S. Misalkan ada beberapa himpunan, yaitu S sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9. B kurung kurawal 2, 3, 5, 7. Berarti A komplementnya sama dengan 2, 4, 6, 8. Diagram Venn-nya sebagai berikut. Karena operasi komplement berhubungan dengan himpunan semesta, semua bagian dari himpunan semesta diarsir kecuali bagian dari anggota himpunan A. Yang kelima, himpunan beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan B, tetapi tidak pada keduanya, atau dapat dinyatakan dengan A setangkup B dalam kurung A gabungan B selisih dalam kurung A irisan B. A setangkup B sama dengan A dalam kurung A selisih B gabungan dalam kurung A selisih B. Yang sesalkan ada beberapa himpunan, yaitu S sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nya sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9. B nya kurung kurawal sama dengan kurung kurawal 2, 3, 5, 7. Berarti A setangkup B nya adalah kurung kurawal 1, 2, 9. Diagram Venn-nya dari gambar berikut dapat dilihat semua bagian himpunan diarsir, namun dikurangi dengan irisan dari kedua himpunan tersebut. Ini menunjukkan beda setangkup adalah semua anggota dari himpunannya, namun dikurangi dengan irisannya. Selanjutnya, produk Cartesius. Produk Cartesius A cross B akan menunjukkan semua kemungkinan yang merealisasikan dari himpunan A ke himpunan B, atau dapat dinotasikan dengan A cross B kurung kurawal dalam kurung X, Y garis X himpunan A dan Y himpunan B. Produk Cartesius memiliki beberapa sifat, yaitu A cross B tidak sama dengan B cross A. Di mana jelas saja, misalkan anggota A pertama dari A cross B adalah X, Y, maka anggota pertama B cross A adalah YX. N dalam kurung A cross B sama dengan NB cross A, karena
Meskipun pasangan anggotanya berbeda, namun pada akhirnya jumlah pasangan antara kedua akan sama. Dapat dilihat dari contoh berikut. A sama dengan kurung kurawal A, B, C, dan B sama dengan kurung kurawal 1, 2. Maka produk kartesius dapat dilihat menggunakan tabel berikut. A cross B, A satunya A, 1, 2-nya A, 2, yang B satunya B, 1, 2-nya B, 2, yang C satunya C, 1, yang 2-nya C, 2. Contoh soal kedua, jika diketahui A sama dengan kurung kurawal 1,4, B sama dengan kurung kurawal KRS, maka tentukan yang pertama A cross B, yang kedua B cross A, yang ketiga banyaknya anggota atau N kurung A cross B. Yang pertama jawabannya A sama dengan kurung kurawal 1,4, yang B sama dengan kurung kurawal KRS. Maka A cross B sama dengan kurung kurawal dalam kurung 1Q, 1R, 1S, 4Q, 4R, dan 4S. Jawaban nomor 2 itu A sama dengan kurung kurawal 1,4, B sama dengan kurung kurawal KRS, K B cross A sama dengan kurung kurawal dalam kurung Q1, Q4, R1, R4, S1, S4. Yang jawaban nomor 3, untuk cara nomor 3 menentukan jumlah banyaknya anggota N dalam kurung A cross B. Jadi kita perlu melihat banyaknya jumlah anggota A dan B, dan kemudian kita kalikan perkalian himpunan jumlah anggota himpunan A dan B. Itu A sama dengan dalam kurung kurawal 1,4, B sama dengan kurung kurawal KRS. Maka banyaknya anggota A adalah 2 anggota dan B adalah 3 anggota. Maka A sama dengan 2, B sama dengan 3. Jadi N kurung kurawal A, N dalam kurung A cross B sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Maka N dalam kurung A cross B sama dengan 6. Pembuktiannya N A cross B sama dengan 6 dapat menghitung seluruh jumlah anggota A cross B. A cross B sama dengan kurung kurawal 1 dalam kurung 1Q, 1R, 1S, 4Q, 4R, dan 4S. Maka anggota pasangannya berurutan dari A cross B, berjumlah 6. Materi selanjutnya yaitu prinsip inklusi eksklusi. Prinsip inklusi dan eksklusi merupakan suatu teknik perhitungan yang berkaitan dengan himpunan dan kekardinalan atau jumlah anggota dalam suatu himpunan. Prinsip dari inklusi dan eksklusi adalah seperti berikut. Nilai mutlak A gabungan B sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B dikurang nilai mutlak A irisan B, dan A setangkup nilai mutlak A setangkup B sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B kurang 2 nilai mutlak A
irisan B. Prinsip ini juga berlaku untuk input 3 himpunan. Seperti berikut: nilai mutlak A gabungan B gabungan C sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B tambah nilai mutlak C dikurang nilai mutlak A irisan B dikurang nilai mutlak A irisan C dikurang nilai mutlak nilai mutlak B irisan C dikurang nilai mutlak A irisan B irisan C. Oleh karena itu, untuk himpunan yang banyak berlaku pada hukum di bawah ini, dimana jumlah kekardinalan masing-masing himpunan dikurangi jumlah irisan pasangan dua himpunan ditambahkan jumlah irisan pasangan 3 himpunan dan seterusnya. Banyak himpunannya nilai mutlak A1 irisan A2 titik irisan AR sama dengan sigma I nilai mutlak AI dikurang sigma 1 kecil sama I kecil dari J kecil sama R. Nilai mutlak AI irisan AJ tambah sigma 1 kecil dari I kecil sama I kecil dari J kecil dari K kecil sama R. Nilai mutlak AI irisan AJ irisan AK tambah titik tambah min 1 pangkat R min 1. Nilai mutlak A1 irisan A2 irisan T irisan AR. Contoh soalnya, berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi dengan 3 atau 5. Ketahui A sama dengan P yang habis dibagi 3, B sama dengan P yang habis dibagi 5, A irisan B sama dengan P yang habis dibagi 3 dan 5 kurang dibagi 5 dibagi 15. Yang ditanya itu nilai mutlak A irisan B. Penyelesaiannya nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak 100/3 sama dengan 33. Nilai mutlak B sama dengan 100/5 bagi 5 sama dengan 20. Nilai mutlak A irisan B sama dengan 100 dibagi 15 sama dengan 6. Nilai mutlak A gabungan B sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B dikurang nilai mutlak A irisan B sama dengan 33 tambah 20 tambah dikurang 6. Itu hasilnya 47. Selanjutnya contoh soal ceritanya. Dalam sebuah program studi pendidikan matematika yang terdiri atas 350 mahasiswa, terdapat 175 mahasiswa yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial dan 225 mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisis kompleks dan 50 mahasiswa yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial dan analisis kompleks. Ada berapa mahasiswa di dalam perkuliahan jika setiap mahasiswa mengambil mata kuliah persamaan diferensial, analisis kompleks atau kedua-duanya? Berikut penyelesaiannya. A. Banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial. B. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisis kompleks. Maka A, B merupakan himpunan mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Banyaknya mahasiswa di dalam kelas itu mengambil mata kuliah
persamaan diferensial, analisis kompleks, atau kedua-duanya adalah N dalam kurung A gabungan B sama dengan A tambah N, B kurang N dalam kurung A irisan B sama dengan 175 ditambah 225 kurang 5 sama dengan 350. Ini berarti terdapat 300 mahasiswa di dalam kelas yang mengambil mata kuliah diferensial analisis kompleks atau kedua-duanya. Karena banyaknya mahasiswa keseluruhan di dalam kelas tersebut adalah 350 mahasiswa. Artinya, jika terdapat mahasiswa yang tidak memilih salah satu dari kedua konsentrasi tersebut itu. Sekian dari saya, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.